Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Walaupun dalam keadaan di masa pandemi ini, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama melalui ibadah online. Bapak Ibu, pada minggu saat ini kita akan meneruskan apa yang sudah disampaikan pada minggu lalu, yaitu mengenai penyembahan. Dan saat ini kita akan masuk lagi ke dalam berdialog dengan Bapa yang terus menerus, di mana kita sungguh rindu memiliki komunikasi dengan Bapa yang ada di surga. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membaca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Dikatakan di sini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau mengatakan pada kita semua pada pagi hari ini untuk senantiasa bersukacita, senantiasa untuk berdoa. Apapun keadaan kita saat ini, walaupun keadaan di masa pandemi ini, mari kita tetap bersukacita. Bersukacita dalam segala kondisi apapun yang ibu, bapak, dan saudara alami saat ini. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan tetap berdoa, tetaplah naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tetaplah komunikasi seruan Bapak Ibu kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah untuk apa yang engkau alami saat-saat ini. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Berdialog dengan Bapa terus menerus. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang saat ini Bapak Ibu alami, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah berjanji bahwa orang yang percaya akan memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa Allah memiliki janji buat kita semua. Bagi orang yang percaya bahwa kita akan memiliki hidup yang Tuhan berikan, bukan hidup yang biasa-biasa saja, tapi hidup yang berkelimpahan, hidup di mana kita semakin mengenal Dia, hidup di mana kita semakin berjalan bersama dengan Tuhan, hidup yang bukan rutinitas, tetapi hidup yang selalu bergairah dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami hidup yang berkelimpahan? Dikatakan tuh Zoe adalah hidup yang sama kualitinya dengan kehidupan Yesus. Wah, saya waktu mempersiapkan ini juga saya bersuka cita. Ternyata hidup dengan Tuhan adalah hidup yang sama kualitasnya dengan kehidupan Yesus. Jadi pada waktu kita sedang menjalani sekolah kehidupan ini, kita sedang menjalaninya sama seperti pada waktu Yesus menjalaninya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya boleh mengalami sekolah kehidupan, di mana artinya juga sama dengan mega life. Hidup yang akrab, hidup yang intim dengan Tuhan, hidup yang semakin dalam dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu, ini yang dikehendaki Tuhan. Ini yang akan diberikan oleh Tuhan. Hidup yang bukan biasa saja, tetapi hidup yang sungguh setiap harinya kita mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, apapun yang kau alami saat ini waktunya engkau bisa mendengarkan firman Tuhan ini dan akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Bagaimana caranya kita mengalami hidup yang mega life, hidup yang berkelimpahan? Ada kunci yang akan kita sama-sama pegang hari ini. Kunci di mana kita akan membuka hidup kita, mengalami hidup yang berkelimpahan, hidup yang akrab dengan Tuhan, hidup yang bukan biasa saja. Bapak Ibu, dikatakan di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Mari sama-sama kita buka kunci ini, kunci yang pertama. Kunci di mana kita akan mengalami
keintiman dengan Tuhan yang semakin dalam, kehidupan yang bukan biasa saja, tetapi kehidupan yang semakin melekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 dikatakan, Bapak Ibu semua, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Di ayat 28 dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapakku. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan adalah gembala kita. Siapa domba-domba? Kita, Bapak Ibu. Kita adalah domba-dombanya, dan Dia adalah gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus adalah gembala yang agung. Dikatakan domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi domba-domba setiap kita dapat mendengar suara Tuhan, dan Tuhan mengenal kita. Dikatakannya kita harus, yang pertama kuncinya, kita mendengar suaranya, dan Yesus mengenal kita. Pada waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu itulah kita memanggil Dia Bapa. Bapa adalah gembala yang agung bagi kita semua. Bapa mengenal kita, dan mari kita bisa mendengar suaranya. Kunci untuk mengalami hidup yang berkelimpahan adalah kita memiliki komunikasi dua arah dengan Tuhan. Tidak hanya kita yang berdoa, menaikkan seruan kita dan doa-doa kita kepada Tuhan, tetapi satu komunikasi dua arah di mana Tuhan pun berbicara kepada kita dan kita mendengar suaranya. Itulah hidup yang akrab, hidup yang mega life, di mana kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu, kalau kita memiliki dialog, ya kita bisa lakukan seperti kita dengan pasangan kita. Kita memiliki dialog ya. Ini kalau saya perempuan seringkali lebih senang mencurahkan isi hati ya. Jadi kalau suami saya pulang, wah udah saya sudah mulai pelan kasih waktu ya, dan saya mulai bercerita. Tetapi kalau saya saja yang bercerita, tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi, itu bukan dialog Bapak Ibu. Ya, itu hanya mencurahkan. Tetapi dialog di mana pada waktu saya bercerita, suami saya memberikan masukan buat apa yang saya alami. Itu adanya dialog, ada komunikasi dua arah. Seperti itulah yang Tuhan inginkan, keintiman kita dengan Tuhan. Kita bisa mendengar suaranya. Kunci yang pertama, hidup berkelimpahan adalah kalau kita bisa mendengar suaranya. Nah sekarang pertanyaannya, gimana nih saya bisa mendengarkan suaranya? Apakah bisa saya? Saya itu orang yang biasa. Saya baru mengenal Tuhan. Apakah bisa? Mari kita akan membaca dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa anaknya Bapak Ibu? Yaitu Yesus Kristus. Jadi dengan firman Tuhan ini kita meyakini bahwa semua orang percaya bisa mendengar suara Tuhan. Seringkali yang membuat kita tidak mendengar suaranya adalah kita tidak pernah bertanya Bapak Ibu kepada Dia. Saya secara pribadi seringkali kalau sudah, Tuhan, kalau udah mentok, udah gak ada jalan, saya langsung berseru sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ya caranya ini ya? Bagaimana ya jalannya ya Tuhan? Saya gak tahu Tuhan, saya harus melakukan apa? Seringkali dalam menghadapi situasi ya, di jalanan, di dalam kendaraan, wah seringkali beberapa kali berhadapan dengan orang-orang, saya berdoa, Tuhan,
Apa yang harus saya lakukan? Di tengah-tengah kemacetan seperti ini, apa yang saya harus lakukan? Seringkali saya berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab kita. Bapak Ibu, yakinkan firman Tuhan ini bahwa Dia akan berbicara kepada kita semua. Saya akan memberikan satu kesaksian Bapak Ibu secara pribadi, di mana saya bisa mendengar suaranya. Pada waktu itu ada konferensi Bapak Ibu, konferensi tentu konferensi doa yang saya diundang, mendapatkan undangan dari konferensi doa yang memang secara internasional. Waktu itu dibuat di Thailand. Wah, saya tentunya sudah senang ya, karena ini acara yang memang sangat ingin saya ikuti. Ya, saya mulai bertanya, saya mulai melihat undangan ini, dan saya mulai berpikir kalau Thailand itu tentunya tidak terlalu jauh, mungkin biayanya pun tidak terlalu besar. Jadi saya mulai merencanakan, saya mulai lihat tiket ya, berapa tiket dan sebagainya. Dan ternyata pada waktu saya melihat tiket dan sebagainya dan semua hal yang harus dibayar, ternyata acara ini sangat mahal Bapak Ibu. Ya, wah saya mulai, Tuhan, saya ingin pergi nih Tuhan ke acara ini, saya ingin mengikuti, saya ingin belajar. Tetapi waktu saya melihat keadaan yang ada, ternyata sangat susah sekali, karena itu bukan di Thailand tapi di Chiang Mai-nya. Jadi harus ada kendaraan ke sana, dan saya mulai bertanya kok, tapi saya tidak menerima jawaban dari Tuhan. Saya tidak menerima jawaban dari Tuhan. Tetapi saya ingin pergi, ya saya ingin pergi. Saya mulai minta sponsor dan sebagainya. Tidak ada juga. Akhirnya saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya ingin ikut acara ini. Tetapi Tuhan, kalau ini jalan-Mu, Kau yang membuka jalannya. Tetapi kalau ini bukan jalan-Mu, Kau tutup jalannya Tuhan. Saya tidak usah pergi ke sana. Bapak Ibu, sudah mau 3 minggu acara dimulai. Saya juga belum ada jawaban, semuanya kayaknya tertutup jawabannya. Akhirnya saya taat. Karena saya tidak mendengar Tuhan bicara sama saya bahwa saya harus pergi. Ya, saya mengirimkan surat bahwa saya mengcancel kedatangan saya. Bapak Ibu, kalau secara pikiran logika, saya bisa juga ya, nggak usah taat, nggak usah dengar suara Tuhan, lakukan aja. Ya, saya bisa menggerakkan orang untuk bisa bantu saya ke sana. Tetapi saya nggak mendengar kalau Tuhan itu harus membawa saya pergi ke sana. Akhirnya saya menulis dan saya sudah melepaskan hal itu. Ya, saya surrender, berserah. Kalau memang tidak, nggak apa-apa. Nah, beberapa waktu kemudian, Bapak Ibu, acara ini udah berjalan. Dan selesai acara ini, teman saya telepon. Teman saya tinggal di Kendari, dia telepon. Bu Esther, saya mau ketemuan. Oh iya, boleh nih ketemuan ya, mau apa nih? Iya, saya baru pulang dari Thailand. Saya ikut acara doa. Waduh, dalam hati saya berpikir ini pasti acara doa yang saya mau ikut ini ya. Ibu Esther, saya mau ketemuan, saya mau cerita apa yang saya alami di sana. Tapi karena saya sudah berserah Bapak Ibu, surrender dengan Tuhan bahwa memang itu bukan acara yang harus saya ikuti. Saya taat, saya ketemuan dengan dia. Ya, saya ketemuan dengan dia dan saya belajar, saya tulis apa yang dia sudah dapatkan di sana. Saya mempelajari ya, saya melihat, saya belajar banyak, saya bertanya dan sebagainya. Bapak Ibu, ada 2 respon seringkali kalau kita tidak melepaskan, tidak surrender sama Tuhan, kita bisa marah. Kita udah gak ikut, terus orang datang yang ikut acara itu ngajak kita lagi. Wah, rasanya kesel juga ya. Tetapi karena saya surrender sama Tuhan, saya sudah berserah dan saya mau taat dengan apa yang saya dapatkan, saya justru belajar. Kemudian singkat cerita, beberapa bulan sudah berlalu. 1 bulan ini ada lagi undangan buat saya, yaitu undangan konferensi doa. Dan saya sekali lagi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apakah Engkau izinkan saya untuk ikut acara ini? Tuhan buka jalan. Saya ingin lihat kuasa-Mu menyatakan kalau saya memang sungguh-sungguh saya ikut acara ini. Bapak Ibu, luar biasa,
Ya, acara ini akhirnya saya ikuti karena memang Tuhan buka jalan. Semua Tuhan berikan secara free Bapak Ibu. Saya juga kaget ya, kenapa bisa seperti ini? Ya, dan yang luar biasa Bapak Ibu, acara itu sama dengan yang teman saya sudah ikuti. Wow, saya amazing sekali. Tuhan, bagaimana mungkin ya? Acaranya sama. Kenapa saya tahu sama? Karena saya sudah tahu dari teman saya yang datang dari Thailand itu. Dan saya lihat sama acaranya. Dan yang luar biasa lagi, bukan hanya itu Bapak Ibu. Saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, di mana kami bisa beribadah bersama-sama. Dan saya melihat sesuatu yang luar biasa, pengalaman dengan Tuhan. Sesuatu yang membuat saya melihat bahwa Tuhan tahu bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik buat anak-anaknya. Seringkali kita tidak sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Seringkali kita tidak sabaran untuk melihat bahwa ini bukan yang kita harus lakukan. Tapi bagaimana kita tahu ini yang Tuhan lakukan? Yaitu dengan berdialog dengan Dia. Dengan mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan. Apapun yang saat ini engkau sedang hadapi Bapak Ibu. Apapun yang saat ini engkau sedang alami Bapak Ibu. Mulailah saat ini engkau berdialog dengan Bapa di surga. Kita tahu Bapa di surga punya begitu macam cara yang luar biasa. Pengalaman Bapak Ibu itu bukan firman. Pengalaman yang saya alami itu bukan firman. Mungkin kau akan mengalami hal yang berbeda dengan yang saya alami. Tetapi ketahuilah, Bapa di surga itu memiliki begitu macam cara dan jalan untuk anak-anaknya. Jadi mari kita menundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Dan kita mulai berserah kepada Dia. Bertanya kepada Dia, Bapa, apa yang kau inginkan dalam hidup saya? Bapa, apa yang harus saya lakukan dengan keadaan seperti ini? Bapak, Ibu sekalian, saudara, kita tidak bisa memutuskan semua sendiri. Karena kekuatan kita terbatas Bapak Ibu. Engkau sudah mengalami saat ini. Bagaimana saat ini dengan segala keterbatasanmu. Engkau sudah tidak punya jalan apapun. Tetapi ketahuilah Bapa di surga memiliki begitu banyak jalan buat engkau saat ini. Apapun yang saat ini engkau sedang hadapi. Mulailah berseru kepada Tuhan. Bapa, tolonglah aku. Apa yang harus aku lakukan dengan keadaanku saat ini? Ini adalah waktu yang terbaik buat kita semua untuk boleh merenungkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kunci yang kedua, syarat yang untuk mendengar suara Yesus, Tuhan adalah mengikuti Yesus. Di sini ada gambar di mana Tuhan Yesus dengan domba-dombanya. Tuhan Yesus mencari satu domba yang hilang, Dia cari Bapak Ibu. Karena Dia begitu mengasihi domba-dombanya. Dia sungguh rindu domba-dombanya mengikuti Dia. Diumpamakan domba dengan gembala Bapak Ibu, karena kalau gembala memanggil dengan suaranya, apapun bentuk suaranya, dombanya selalu mengikuti gembalanya. Karena dombanya mendengar suara gembalanya dan dia mengikuti. Dan saya seringkali lebih ingin kata mengikuti Yesus ini dengan mentaati Yesus. Karena seringkali kalau kita mengikuti Yesus ya, seringkali kita mau ikut atau tidak. Tapi kalau mentaati, apapun yang kau lakukan, engkau harus taat. Engkau tidak ada pilihan untuk mentaati Dia. Nah Bapak Ibu, untuk kita sungguh dekat dengan Tuhan, mendengar suaranya adalah mentaati apa yang Dia ingin kita lakukan dalam hidup kita. Keadaan di dalam dunia ini memang tidak begitu mudah Bapak Ibu. Saat ini begitu banyak hal-hal yang sering kali ya kita alami dalam kehidupan kita. Ada satu lagi kesaksian dari pendoa kami di Abalov, itu menceritakan bagaimana dia bisa mendengar suara Tuhan. Ya, dia satu orang pengusaha, dia membuat desain di dalam ruangan interior. Pada waktu dia sedang berjalan dalam mobilnya, bertemu dengan tukang ukurnya ya. Tukang ukurnya di satu proyek yang ada. Waktu dia sedang berjalan dengan kendaraannya, Tuhan bicara sama dia, kamu telepon orangnya, kamu gak usah ke sana, pulang ke rumahmu.
Ya, pada waktu dia mendengar, dia taat Bapak Ibu. Dia mulai pinggirkan mobilnya ke tempat yang aman dan dia mulai telepon tukang ukurnya. Dia ingin tanya, apa betul tukang ukurnya sudah sampai di sana? Pada waktu dia telepon, betul Bapak Ibu, tukang ukurnya sudah sampai di sana. Jadi ini dia katakan, baik, karena Bapak sudah sampai di sana, saya akan pulang. Nah, pada waktu dia pulang Bapak Ibu, dia memiliki rumah yang sedang direnovasi. Dan sudah lama tukangnya itu tidak datang, ya, mandornya tidak datang, dan sepertinya ini kerugian buat dia yang akan dialami. Dan pada waktu dia mengunjungi rumahnya ini, ya, waktu dia kembali ke rumahnya, ternyata mandornya ada di sana Bapak Ibu, tepat sekali. Ya, dia sedang mengambil peralatannya yang ada di rumah tersebut. Sehingga pada waktu orang ini bertemu, ya, pengusaha ini bertemu dengan bapak ini, mereka melakukan deal Bapak Ibu, ya. Sehingga yang tadinya dia harus kerugian, ya, karena mungkin rumahnya tidak akan dibereskan, karena dia bertemu saat itu dan mendoakan orang, ya, tukang mandornya ini, akhirnya dapat diselesaikan dan tidak ada kerugian darinya. Bapak Ibu, seringkali mungkin yang kita dengar sepertinya remeh, ya, ngapain gitu, ya. Tetapi seringkali kita perlu ketaatan untuk mendengarkan suaranya. Apapun saat ini, mari dengan ibadah yang singkat ini, Tuhan ingin kita boleh mendengar suaranya. Ada dialog keakraban dengan Tuhan yang semakin dekat. Keadaan apapun tidak akan bisa memisahkan kita, karena ada sukacita senantiasa dan tetap berdoa, berdialog dengan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami hidup yang berkelimpahan. Mari Bapak Ibu, saudara yang mungkin saat ini kau sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu. Saat ini mungkin kau sedang kehilangan pekerjaan. Mungkin juga ada masalah keuangan yang sedang kau hadapi. Mungkin juga Bapak Ibu sedang mengalami masalah bisnis yang ada. Mari saat ini, engkau yang sedang mendengarkan acara ini, berdialoglah kepada Bapa di surga. Karena setiap orang bisa melakukan dialog dengan Tuhan. Tidak perlu menunggu hamba Tuhan, tapi engkau sendiri saat ini, engkau bisa berdialog dengan Bapa di surga. Katakan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, tolong saya menghadapi hal ini. Bapak Ibu, saya juga teringat pada waktu saya mempersiapkan ini, ada satu tempat di daerah di Sulawesi, itu ada satu pulau di mana hanya sedikit sekali orang percaya di sana. Dan ada satu pengusaha di sana yang mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Di pulau kecil itu dia harus mengalami miliaran, Bapak, bangkrut. Dan sangat sulit mencari uang miliaran di pulau yang begitu kecil. Sampai suatu waktu ada orang yang datang, itu orang yang penagih, ya, penagih utang datang. Dia bilang, Tuhan, setiap pagi dia melakukan mesbah, doa kepada Tuhan, dialog pada Tuhan. Pada waktu orang ini datang, dia bingung, saya harus bagaimana, tidak ada uang sedikit pun di tangan saya. Tapi ada suara yang mengatakan, mari ajak mereka berdoa. Akhirnya Bapak ini bilang, Bapak, saya nggak punya uang. Saya tahu Bapak juga perlu uang saya. Tapi mari Bapak kita berdoa sama-sama. Supaya uang yang Bapak perlu dapat saya kasih. Dan saya bisa mendapatkan uang untuk bisa membayar Bapak. Akhirnya mereka berdoa bersama-sama dengan orang ini. Tuhan menggerakkan mereka untuk bisa berdoa. Dan mukjizat terjadi dengan luar biasa. Tuhan mulai angkat pengusaha ini dan bisnisnya. Karena dia mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, itulah Mega Life. Hidup yang akrab dengan Tuhan. Hidup yang mengalami kemenangan dengan Tuhan. Apapun yang kau sedang alami saat ini, masalah kesehatankah, masalah hubungan dengan suami istri, orang tua dengan anak, rekan dengan teman, bahkan atasan dengan bawahan, atasan dengan anak buah. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkau yang mengalami kelemahan tubuh sekalipun, mari datang kepada Tuhan. Serukan dialogmu dengan Tuhan. Berikan pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Engkau yang saat ini juga jauh dari Tuhan. Dan pada waktu ini engkau sedang mendengarkan ibadah ini. Tuhan rindu. Engkau domba yang hilang, kembali kepadanya. Engkau domba yang sudah lama terhilang, kembali kepadanya. Karena Yesus sangat mengasihi engkau.
Mari kita berdoa, ya Tuhan, aku berdoa saat ini. Apapun yang dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara yang menonton Tuhan acara ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau mendengar seruan hati mereka. Tuhan, mereka adalah domba-dombamu dan Engkau adalah gembala yang agung. Persiapkan hati mereka untuk taat mendengarkan suaramu. Buka hati mereka Tuhan. Berikan kerendahan hati untuk berseru Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, tolonglah aku. Kami percaya Tuhan, seruan-seruan mereka akan didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab. Tuhan akan berbicara kepada engkau sekalian. Dan engkau akan memberikan jalan keluar, kekuatan buat engkau. Sehingga engkau mengalami hidup yang berkemenangan. Mega life, hidup yang akrab dengan Tuhan. Hidup yang semakin dekat intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah kami semakin kuat dalam Engkau. Kami terus bergantung kepadamu, intim denganmu. Tuhan, semakin Tuhan mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.